beserta seluruh kuasa hukumnya. Mohon maaf kalau saya tidak sebutkan satu persatu, tapi yang saya hafal wajahnya persis ada dua. Ayah Pak Epai yang barengan dulu ketika saya tugas jadi PC di Cemplang ya Pak Epai. Atau mohon Pak Epai. Ada Pak Indra. Pak Indra juga minta kerja dulu ketika saya jadi tugas jadi PC di Cemplang. Cuma mungkin ada sebelahnya Pak Dena yang saya belum kenal, mohon maaf. Ya, saya Muhammad Ali Nurdin. Pak Muhammad Ali Nurdin, terima kasih, mudah-mudahan perkenalan kita jadi silaturahmi ya Pak. Dan mohon maaf ada satu lagi juga yang saya kenal yang agak beda sendiri Pak. Pak Sambas mohon. Beliau juga mitra kerja dari zaman saya dulu di desa Pak. Jadi beliau memang bertugas selalu mengingatin kami sudah mengingatin kami. Dan mohon maaf Bapak dan Ibu jika tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan terima kasih hari ini Bapak dan Ibu telah hadir di Kecamatan Cikumbulang dengan kondisi yang sangat terbatas, baik situasi, kondisi waktu, tempat. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami sekali lagi dari pihak kecamatan mengucapkan terima kasih. Sebelum saya menjelaskan, Pak Epai juga Pak Muhammad Ali Nurdin, posisi saya di panitia itu sebetulnya ex officio Pak, bertindak berbuat bentuk dan atas nama jabatan. Jadi di panitia pilkada tingkat kecamatan itu kan disebutkan strukturnya secara jabatannya Pak. Jadi tidak letter nama Pak Camat, tapi Pak Camatnya disebutin. Terus kemudian ada pimpinan saya di atas Pak Kasipem. Maka kemudian pada satu titik ketika saya melaksanakan tugas itu atas perintah ex officio. Jadi ada satu kejadian ketika, mohon izin saya langsung menjelaskan. Ketika terjadi tanggal 11 November tahun 2022. Jadi saya baru terima videonya dari namanya Pak Yonde. Setahu saya beliau mantan perangkat desa Cimanggu 1, warga desa Cimanggu 1 ya Pak Yonde ya. Saya tanggal 13 November terima video Pak. 13 Januari sorry. 13 Januari saya terima video dari Pak Yonde, Januari 2023. Video naon ya Pak Yonde? Saya tadinya salah ngomong. Pas saya lihat benar Pak, saya perhatiin, oh iya. Dan saya baru benar Pak. Betul saya akui Pak, saya akui ada ucapan yang salah. Dan ketika saya lihat video itu, kalau Bapak juga lihat, di belakang saya ada spanduk sosialisasi. Dan kalau kita lihat pada surat sekda yang Pak Indra pegang, sosialisasi itu tidak masuk dalam tahapan, gitu ya Pak, dalam surat sekda. Jadi di dalam surat sekda itu yang disebut tahapan itu dimulai ketika mulai tanggal 14 sampai 27 itu adalah 14 sampai 27 November pembagian wilayah, pemungutan dan penetapan TPS serta pembentukan panitia pilkades. Sementara sosialisasi dilakukan atas dasar perintah surat Pak Camat tanggal 10 November tahun 2022. Acaranya dilakukan di kantor desa Cimanggu 2 tepat pada tanggal 11 November tahun 2022. Ketika itu ada pertanyaan dari Pak Jenderal Arifin soal cenah aya nilai tambahan. Terus terang saya lagi di belakang Pak di ruangan sekdes. Pak Camat nyawa Arif jelaskan. Eta geus kitu kejadianana beureunya Pak gitu. Saya pegang HP Pak. Bapak lihat sendiri saya pegang HP sambil baca perbu. Sudah begitu mungkin ya Pak harusnya gitu. Saya sebagai manusia melakukan kesalahan ucap yang saya nggak paham kalau ternyata berdampak gitu ya. Dan saya akui ucapan itu bahwa ormas masuk dalam hitungan. Itu mohon diingat ya Pak, itu terjadi tanggal 11 November tahun 2022. Kemudian panitia dibentuk tanggal 24 November tahun 2022. Jadi rentang waktu ketika saya bicara salah dengan pembentukan panitia itu ada sekitar 13 hari
tanggal 11 saya bicara, panitia Di baru situ dia, untuk Pak. tanggal. Nyalakan di Maka situ dia. kemudian Nggak ada lah seluruh sosialisasi. tata aturan Tapi ada kan video semua. pelaksanaan Pilkades mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh panitia Pilkades berdasarkan perpu. Dan perdebatan terjadi Pak terus lah. Kami ada nelpon. Siap. Dengar itu saya. Iya, sampai tanggal 24 orang jadi paheras-heras ganggerong sama kami dan saya tidak pernah menyebutkan institusi manapun. Ya. Yang ada di persepsi saya Kang Yondi adalah warga desa Cimanggu 1 yang menurut catatan saya pribadi itu beliau tidak punya hak dalam urusan Pilkades Cimanggu 2. Oh. Tapi saya tanggapi Ada hak. kondisi itu ketika saya harus ngurusin mertua sakit jadi paheras-heras ganggerong yang Kang Yondi. Ujungnya selesai Pak, gitu. Sudah beliau meninggi, saya meninggi, itu mas setelah kesininya Pak. Siap. Kang Yonde minta maaf, WhatsApp Kang Yonde juga masih ada sampai sekarang, WhatsApp tanggal 22 hari Minggunya Kang Yonde. Jadi sejak itu saya pikir sudah tidak ada masalah. Kemudian masuk pada tahapan seleksi tambahan. Hari itu juga beres seleksi tambahan diumumkan, Pak Jenderal Arifin melakukan protes. Dan kita fasilitasi, alhamdulillah dipimpin oleh Muspika, langsung dimediasi Pak itu juga difasilitasi, bahkan ada 2 termasuk Pak Junaidi. Hari itu kita fasilitasi dan langsung saya membuat statement klarifikasi Pak. Pada saat tanggal 24 saya melakukan permohonan maaf di hadapan seluruh media yang hadir, itu perwakilan dari Pak Jenderal termasuk Pak Jenderal Arifin sendiri hadir pada saat itu. Saya Jelas. sudah menyampaikan permohonan maaf saya. Jelas minta maaf Pak ya. Ya, Jelas minta maaf ya. jelas minta maaf pada tanggal 24 Iya. gitu ya. Pada tanggal 24 Januari tahun 2023 selesai pada saat selesainya seleksi tambahan. Jadi saya pikir itu Pak Eva, Pak Indra, Pak Ali Nurdin gitu apa yang dapat saya jelaskan soal saya salah ucap gitu. Tapi sekali lagi saya mengingatkan bahwa seluruh tahapan Pilkades tentunya menjadi ranah panitia Pilkades tingkat desa yang sampai saat ini menurut kami pelaksanaan sudah sesuai perpu. Izin, cuman perminta maaf itu tentang apa? Klarifikasi pembicaraan saya, Pak. Permohonan maaf dari pembicaraan saya yang Pembicaraan apa itu? ketika saya mengucapkan salah soal kriteria penghitungan penilaian. Penilaian. Iya. Cukup minta maaf. Cukup dengan minta maaf aja begitu. Konsekuensi dari perbuatan salah ucap itu terserah kalau dari kacamata hukum ya Pak. Saya kurang paham kalau apa yang harus dilakukan menurut kacamata hukum. Tapi secara personal sebagai seorang muslim gitu, sebagai seorang manusia, saya sampaikan bahwa kondisinya saya sampaikan di hadapan umum. Ya, betul. Kalau tuh untuk kita sebagai umat muslim emang betul. Tapi kalau secara hukum itu tidak bisa untuk minta maaf begitu saja. Kan itu udah salah, ya kan? Itu udah salah. Kok masih disahkan yang salah itu? Seharusnya diulang kembali dong. Kan begitu. Seharusnya. Tapi Nuh jelas mengakui salah. Tapi kenapa yang salah itu, yang mereka itu yang lolos? Lolos lah kan begitu. Tapi lolosnya pun juga itu karena ada kesalahan. Tapi kesalahannya kenapa disahkan? Boleh ditambahkan nggak kalau bicara agama haram kenapa dihalalkan? Mohon izin Pak. Sepengetahuan saya bicara dalam konteks sosialisasi. Ya, tapi kan tadi ada agamanya yang dibawa, ya kan begitu. Siap Bang Ali, siap. Baik, Pak Camat,